Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Di video kali ini saya akan membahas 20 soal tentang tes klasifikasi gambar. Nah, untuk tes seperti ini sering juga keluar di tes potensi akademik ya. Sebelum masuk ke pembahasan, saya jelaskan secara singkat tentang tes klasifikasi gambar. Jadi yang dimaksud dengan tes klasifikasi gambar atau tes pengelompokan gambar itu merupakan tes pengelompokan beberapa gambar yang memiliki pola atau ciri yang sama. Selanjutnya kita akan diminta untuk menentukan sebuah gambar yang tidak mengikuti pola gambar tersebut. Nah, dalam mengerjakan tes seperti ini kita dituntut untuk melakukan ketelitian, kecermatan, dan ketepatan. Dalam psikologi, tes klasifikasi gambar ini termasuk tes yang mengukur kecerdasan spasial atau kecerdasan ruang gitu ya. Tes ini bertujuan untuk mengetahui kemampuan kita dalam memetakan suatu ruang. Oleh karena itu, tanpa berlatih, kemampuan kita dalam tes ini kurang berkembang. Oke, langsung aja kita bahas mulai dari soal nomor 1 ya. Nomor 1, di sini disajikan 5 buah gambar A, B, C, D, E. Kita harus mencari gambar yang polanya berbeda. Kalau kita lihat di sini kan gambarnya itu semuanya terdiri dari segi 4 sama garis siku, ya kan? Segi 4-nya itu kan dia nggak sama ya. Ini dia bentuknya ini segi 4-nya itu tidak beraturan ya, tapi dia semuanya segi 4. Kemudian ada garis siku. Garis siku yang berpanah. Kalau misalkan kita lihat di sini semua garisnya ini dia memotong dua buah sisi, ya kan? Ini dia memotong, ini dia memotong. Ini juga memotong, ini memotong. Sedangkan yang B kan enggak. Jadi dia hanya memotong satu sisi aja. Yang ini. Ini kan dia nggak memotong. Nah, sedangkan ini kan semuanya memotong. Berarti yang beda sendiri yaitu yang B. Lanjut ke soal nomor 2. Nah, di sini disajikan sama 5 buah gambar juga A, B, C, D, E, terdiri dari satu lingkaran sama satu buah segitiga. Kita disuruh mencari gambar yang beda atau pola yang beda. Ya, sebenarnya kan dia sama nih, terdiri dari lingkaran, kemudian di dalamnya ada segitiga. Tapi kalau kita lihat polanya yang beda, ini yang mana? Ini kan dia segitiganya kan dia menyinggung lingkaran, ini juga menyinggung lingkaran, ini juga ada menyinggung lingkaran. Jadi yang beda sendiri itu yang A, karena di gambar A segitiga ini dia tidak menyinggung lingkaran sama sekali, gitu ya. Berarti jawabannya yaitu yang A. Nomor 3. Nah, kalau misalkan kita lihat di sini ada sebuah bangun ya. Ada lingkaran yang bersilang, kemudian di sini ada gambar apa ini? Segitiga sama persegi ya. Nah, sama. Kita lihat yang polanya beda itu yang mana? Yang polanya beda itu tentu yang E. Kenapa? Karena kan dia lingkaran yang bergaris silang ini tidak terletak pada bagian ujung segitiga ini. Kalau ini kan dia di segitiga kan, ini juga sama. Nah, berarti yang beda cuma ini ya. Berarti nomor 3 jawabannya yaitu yang E. Lanjut ke soal nomor 4. Nomor 4, kalau misalkan kita lihat di sini polanya yang berbeda yang mana? Ini dia terdiri dari segitiga, kemudian lingkaran kecil sama persegi panjang, ya. Berarti yang polanya berbeda, ini kan lingkarannya itu hanya terletak di segi panjang. Ini terletak di segi panjang, ini terletak di segi panjang, ini terletak di segi panjang. Sedangkan si C, ini lingkarannya ini terletak di segi panjang dan di dalam segi 3. Berarti yang beda sendiri yang C ya. Oke, berarti jawabannya yaitu yang C, nomor 4. Lanjut ke soal nomor 5. Nah, coba kalian pahami terlebih dahulu nih, kira-kira yang polanya berbeda itu yang mana? Ya, jadi di sini kan ada satu buah lingkaran, kemudian di dalamnya ada garis 2 siku ya. Ini garis 2 siku, ini siku-siku. Kalau misalkan kita lihat di sini kan di dalam lingkaran garis sikunya itu ada 1, 2, 3, 4, 5.
ini ada 5 juga, ini ada 5, ini ada 5, sedangkan ini ada 1, 2, 3, 4, cuma ada 4. Nah berarti ini yang beda. Oke, jawabannya yaitu yang E. Nah kalau jenis tes seperti ini kalian harus sering latihan, karena jumlah soal 20 butir ini kalian harus mengerjakan dalam waktu 15 menit. Jadi artinya satu soal itu nggak ada 1 menit, harus selesai gitu ya. Nomor 6. Nah berarti gimana nih nomor 6? Nomor 6 di sini ada persegi, kemudian ada lingkaran kosong, di dalamnya ada lingkaran penuh gitu ya. Yang beda sendiri kelihatan ya, yang A, karena kan lingkaran penuh ini dia tidak menyinggung lingkaran yang kosong. Ini kan dia nyinggung, ini menyinggung, ini menyinggung, ini menyinggung. Berarti yang berbeda yaitu yang A. Nomor 7. Nomor 7 yang paling beda sendiri. Nah kalau kita lihat secara sekilas itu hampir sama. Jadi dia terdiri dari satu buah lingkaran, kemudian di dalamnya itu ada sebuah bangun yang memiliki sisi gelombang ya. Kalau kita lihat bedanya itu kita bisa melihat motif dari gelombangnya. Motif dari gelombangnya ini kan dia hampir sama semua nih. Nah cari yang beda. Yang beda yang mana? Kalau kita lihat motifnya ini kan dia gelombangnya ini kan dia tinggi, kemudian sebelah kirinya kan pendek ya. Ini kanan tinggi, kirinya pendek. Ini kanannya pendek, yang kirinya tinggi. Ini tinggi, pendek. Yang ini sama juga tinggi, pendek, ya enggak? Jadi pendeknya itu ada di sebelah kanan. Jadi dia tinggi ke pendek itu dia ke sini, tinggi ke pendek. Ini tinggi ke pendek. Ini juga tinggi ke pendek. Kalau ini pendek ke tinggi. Jadi kan dia gini. Nah, arahnya yang berbeda itu berarti yang C. Ya, nomor 7 berarti jawabannya yaitu yang C. Sekarang lanjut ke soal nomor 8. Nah, coba diamati secara seksama terlebih dahulu. Yang polanya berbeda yaitu, jadi di sini kan ada sebuah lingkaran, di dalamnya ada jajaran genjang, ya. Bentuknya sama. Yang beda berarti yang mana nih? Bentuknya sama. Ini kan dia lebarnya kan dia hampir semua ya jajaran genjangnya ya. Sedangkan ini dia lebih ramping. Berarti yang beda yaitu yang E. Lanjut ke soal nomor 9. Jadi di sini nomor 9 itu ada sebuah bidang, kemudian dipotong oleh 2 buah garis. Nah, yang paling beda sendiri itu kelihatan yang B. Kenapa? Karena ini 2 buah garisnya itu saling tegak lurus, sedangkan yang lainnya enggak. Ini garisnya tidak tegak lurus ya, yang tegak lurus cuma yang B. Nomor 10. Nomor 10 apa ini berarti? Jawabannya, jadi ini terdiri dari 4 buah lingkaran, yang 2 penuh, yang 2 kosong gitu. Nah ini kan dia tidak saling berhimpit semua, yang D saling berhimpit sendirian. Berarti jawabannya yaitu yang D. Nomor 11, di sini ada sebuah gambar, kemudian di dalamnya ada segitiga. Nah yang polanya berbeda yang mana nih? Kalau kita lihat di sini segitiganya, ini salah satu sudutnya menyentuh gambar yang di luar ini ya. Ini juga sama nih, menyentuh, ini menyentuh, ini menyentuh. Sedangkan ini kan dia enggak. Nah, berarti ini yang berbeda sendiri. Oke, jawabannya yang D. Nomor 12. Nomor 12 ini kalau kita lihat sekilas sama ya. Yang membedakan itu hanya apa? Jadi kita lihat arahnya ya. Kita lihat arahnya. Di sini kan ada anak panah. Kemudian ada pentulan ini ya. Kita lihat misalkan nih, kita sekarang berpedoman pada anak panah. Anak panah ini misalkan kita gerakkan ke kiri. Nah, kalau anak panah kita gerakkan ke kiri ketemu pentol. Kalau anak panah ini kita gerakkan ke kiri, ketemu pentolnya kan ketemu juga tapi jauh ya. Ya. Ini anak panah kalau ke kiri ketemu pentol tapi jauh. Ini ketemu pentol tapi jauh. Ini arah panah ketemu pentol tapi jauh. Nah ini kan dia arah panah pentol ini kan dia deket ya. Jadi kan yang lainnya itu dia arahnya ke sini semua, ini ke sini sendiri.
Gitu. Berarti jawabannya yang A. Nomor 13 ya, nomor 13 di sini ada gambar bulan sabit ya. Ada bulan sabit kecil sama bulan sabit besar. Nah, ini bulan sabit kecil, ini bulan sabit besar. Ini kecil sama besar. Kalau kita lihat yang A itu bulan sabit besar, arsirannya hitam, yang kecil itu putih. Ini yang kecil putih, ini yang kecil hitam, yang kecil putih, yang kecil putih. Yang beda sendiri berarti yang B. Karena kan bulan sabit yang kecil ini semuanya putih, sedangkan dia hitam sendiri. Lanjut ke soal nomor 14. Nah, nomor 14 ini sebenarnya kan dia terdiri dari satu buah persegi ya. Satu buah persegi ini dipotong menjadi 2, ini dipotong menjadi 4, ini dipotong menjadi 2. Ini menjadi 4, ini menjadi 6, ini menjadi 9, ini menjadi 4 kali 4, 16. Yang beda sendiri yang apa? Kalau misalkan kita lihat di sini perpotongannya menjadi persegi, ini persegi, ini persegi, ini persegi panjang, ini persegi panjang. Jadi nggak bisa ya, karena persegi panjangnya ada 2, perseginya ada 3. Nah, kalau ini dia jumlahnya itu 2 kan dia genap ya. Ini genap, ini genap, ini genap, ini ganjil. 9 kan ganjil, lainnya genap. Nah, berarti ini pola yang berbeda. Lanjut ke soal nomor 15. Nomor 15 di sini ada sebuah tabung, kemudian ada belah ketupat gitu ya. Kemudian ada lingkaran penuh. Nah, yang polanya berbeda, yang mana nih? Kalau kita lihat di sini lingkarannya ada di dalam segitiga. Ada di dalam segitiga, ada di dalam segitiga, ada di dalam segitiga. Kalau ini yang A dia memotong garis ini. Jadi dia polanya berbeda sendiri ya. Oke, berarti jawabannya yang A. Nomor 16. Nah, nomor 16 ini ada 3 buah bangun dalam setiap gambar. Kalau kita lihat, bentuk sama ukurannya itu berbeda. Berarti gimana nih? Ya, kalau kita lihat, kalau dalam sebuah bangun ini kan dia sama nih dalamnya. Misalkan lingkaran semua, ini segitiga semua. Ini persegi 4 semua ya. Ini segi 1 2 3 4 semua. Dia cuma beda ukuran sama bentuknya. Sedangkan yang D ini segi 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ini 1 2 3 4 5 6, ya kan? Berarti jawabannya yang D. Kenapa yang D? Karena ada satu bangun yang berbeda daripada lainnya. Nomor 17. Nah, nomor 17 pola yang berbeda yaitu yang B. Kenapa yang B? Karena semua gambar punya mata hitam kecuali gambar yang B. Yang B dia nggak punya mata hitam. Nomor 18. Nomor 18 ini kalau kita lihat dia gambarnya sama semua ya, terdiri dari lingkaran seperti donat, kemudian lingkaran ada tanda seperti ini, ada tanda kayak stop gitu ya. Ini ada gambar hati sama ya. Nah, yang membedakan apanya? Kalau misalkan semua gambarnya sama, ini bisa kita lihat perputarannya atau urutannya ya. Kita lihat urutannya. Nah, untuk menentukan urutan kita harus punya satu patokan. Misalkan kita pakai patokan gambar hati. Misalkan ini patokannya. Sekarang kamu putar. Misalkan diputar berlawanan arah dengan jarum jam. Berarti ke kiri. Kalau kita putar ke kiri, ya, ini hati ketemu sama donat. Ini kalau kita putar ke kiri, hati ketemu sama tanda stop. Kita patokannya hati ya. Hati kalau berlawanan jarum jam ke sana ketemu donat. Hati ketemu donat. Hati ketemu donat. Berarti beda sendiri yaitu yang D karena hati ketemu tanda stop ini ya. Oke, jawabannya berarti yang D. Nomor 19. Nomor 19 ini kalau kita lihat dia dalam satu gambar, dalam satu frame ini kan dia sama ya, terdiri dari bintang, kemudian belah ketupat, kemudian ini apa, ini tanda apa?
kemudian siku, seperti ini ya, sama semua. Yang membedakan itu sebenarnya hanya urutannya aja. Nah, ini sama seperti soal yang sebelumnya, kita gunakan patokan. Misalkan kita gunakan patokan apa ini, bintang ya. Bintang kita gunakan aturan yang berlawanan arah sama jarum jam. Misalkan bintang kalau ke sini ketemu sama siku, bintang ke sini ketemu sama siku. Bintang kalau ke sini kita pakainya yang berlawanan apa searah ini sih? Berlawanan ya. Kita pakainya yang berlawanan arah jarum jam. Ini ketemunya siku enggak ya, jadi beda. Ini bintang ketemunya siku, bintang ketemunya siku juga. Berarti yang berbeda yaitu yang B ya. Berarti nomor 19 ini kuncinya hanya di perputarannya aja. Lanjut ke soal nomor 20. Nomor 20 ini dia sama juga polanya. Ini sama, ini kan kayak dicerminkan gitu ya. Ini kayak dicerminkan. Kemudian ini juga sama seperti dicerminkan. Ini sama ini seperti dicerminkan. Ini seperti dicerminkan. Ini sama, ini sama. Yang beda hanya yang D. Ini kan nggak hasil cerminnya dia kan. Ini juga enggak ya. Jadi dia kayak kebalik gitu. Nah, berarti yang berbeda sendiri yaitu yang D. Oke, itu tadi 20 soal tentang pengelompokan gambar ya. Semoga bisa difahami dan semoga bermanfaat. Kakak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.